Berdasarkan etimologi kontemporer berasal dari kata ko dan tempo. Ko artinya bersama dan tempo artinya waktu. Jadi, musik kontemporer diartikan sebagai seni musik yang berjalan bersamaan dengan waktu masa kini. Sejarah musik kontemporer. Musik kontemporer dikenal sejak abad ke-19. Tokoh pertama yang dikenal yaitu Johann Sebastian Bach yang telah memiliki nilai-nilai kontemporer dalam karyanya. Musik kontemporer menjadi sebuah jenis musik yang mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad ke-20. Kemudian terjadi perubahan tangga nada dari diatonik yang mempunyai 7 nada menjadi tangga nada diatonik yang mempunyai 12 nada dan terus berkembang sampai sekarang. Bahkan di Indonesia pun musik tersebut berkembang dengan baik. Unsur musik kontemporer terbagi menjadi 4, yaitu 1. Warna nada atau tone color, penekanan pada campuran suara, perkusi memainkan peran utama. 2. Harmoni. Dalam musik kontemporer dikenal dengan istilah polychord atau polytonality, yaitu 2 kunci nada terdengar pada waktu yang sama, bahkan sampai 4 kunci nada. Tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. 3. Ritme merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Ritme yang membangkitkan semangat dorongan dan kegembiraan. Polyrhythm yaitu penggunaan 2 ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. 4. Melodi memiliki range yang sangat lebar atau besar, menggunakan tangga nada duodekatonik, 12 nada, kromatik tanpa tonal center atau nada dasar. Karakteristik musik kontemporer: 1. Melodi lirik lebih sedikit. 2. Adanya harmoni yang disonan. 3. Ritmi yang kompleks. 4. Tempo, terdapat banyak suara perkusi. 5. Suara alat tiup juga lebih banyak. 6. Penggunaan suara sintetis elektronik. Ciri-ciri musik kontemporer: 1. Tema yang tidak bisa serabuhan sungguh. 2. Instrumensi tidak terbatas pada alat musik saja, tapi benda apapun bisa dijadikan alat musik asal dapat menghasilkan bunyi. 3. Partitur dan tulisan musik menggunakan rotasi auditif dan notasi tindakan. 4. Teknik garapan menciptakan sendiri tata gramatika dan dalam musiknya. Fungsi musik kontemporer: 1. Mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakor dan tradisi ataupun tidak. 2. Gaya bermusik komponis. 3. Sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya aromatika musik. 4. Suatu bukti bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik.
konsep berkreasi kontemporer. 1. Pemikiran individu. Individu sebagai landasan dalam karakteristik musik kontemporer. 2. Karena individu, maka perkembangan pun sangat beragam. 3. Terbatas, aneh, nakal, dan uratan. Berdasarkan komposisi dan karakteristik musik kontemporer dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Karya yang sifat jaringan. 2. Karya yang ilustratif, penciptaan suasana. 3. Karya yang bersifat ornamen yang sulit dipahami oleh warna dan menimbulkan kontroversi. Karya musik kontemporer Indonesia. Kontemporer memiliki arti masa kini. Sebelumnya musik dibawakan sebenarnya mengajak orang-orang untuk tidak terkekang dengan suatu kriteria musik yang laku di pasaran. Tokoh dan karya musik kontemporer Indonesia. 1. Slamet Abdul Syukur. Slamet dikenal sebagai komponis Indonesia. Ia juga piawai mengkomposisikan bahan-bahan yang sederhana dan minim ke dalam sebuah musik yang disebut komponis sederhana. Bunyi-bunyi sederhananya seperti desir angin, gesekan daun, gemercik air, bunyi gesekan sapu di jalanan, bunyi ketiak yang ditutup dengan telapak tangan. Bahkan, ia juga pernah membuat paduan suara dari orang-orang yang bersuara sengau. Ia juga menciptakan komposisi musikal dari 200 anak pemulung sampah yang bernyanyi sambil memainkan alat musik instrumen mungil dari bambu. 2. Harry Rusli. Pada tahun 70-an menjadi tahun permulaan nama Harry Rusli melambung melalui grup musiknya yaitu The Gang of Harry Rusli. Bersama Albert Warnerin, Indra Rifai, dan Iwan Rahman. Melalui album perdananya yang berjudul Filosofi Gang pada tahun 1971. Beberapa karya musiknya yang terkenal yaitu 1. Musik rumah sakit. 2. Musik sikat gigi. 3. Parendes. Alat yang digunakan untuk musik kontemporernya yaitu perkusi, band, dan rekaman musik. 3. Dejaduk Ferianto. Dejaduk Ferianto adalah seorang aktor dan seniman musik Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Dalam perjalanan berkarir di bidang seni, Dejaduk sempat mengalami diskriminasi sejak tahun 1979 karena pembedaan label lokal dan nasional. Ia baru bisa masuk industri nasional pada tahun 1996 di acara Dua Warna RCTI. Pada tahun 2007, Dejaduk bersama KUA Etnika, wartajazz.com, Paningrum, dan seni lainnya menggelar pentas musik jazz berjudul Ngayog Jazz. 4. Inyoman Winda. Bakat musik Inyoman Winda ketika menghabiskan masa pendidikannya di sekolah-sekolah seni. Ia mulai belajar di Konservatori Karawitan Denpasar pada umur 17 tahun. Puluhan karyanya telah direkam oleh berbagai label studio musik di antaranya Sangkep, Palapa 1 dan Palapa 2, Bali AG, Gita Nusantara, Gerecing Kawulu, Gora Merdawa Cendrawasih, dan lain-lain. Pada usia 63 tahun,
Inyoman Winda masih aktif berkarya dan mengajar seni karawitan dan komposisi di Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar. 5. Aloysius Suwardi. Aloysius Suwardi mengawali belajar seni karawitan Jawa dan Bali di Konservatori Karawitan Surakarta. Ia melanjutkan studinya di Akademi Seni Karawitan Indonesia yang ada di Surakarta. Pertemuannya dengan seniman Sardono pada tahun 1974 mengajaknya bermain dan pertunjukan keliling seni kontemporer sampai ke Paris, menjadi awal titik pandang baru di bidang penciptaan karya-karya seni kontemporer yang bersumber dari tradisi. 6. Royke. Royke merupakan seorang musisi yang secara khusus mengeksplorasi musik-musik kontemporer dengan media perkusi dan alat-alat musik akustik. Musik Royke jauh dari nuansa futuristik. Ia tampilkan komposisi dengan kendang, drum akustik, serta petikan gitar dengan komposisi yang terkesan klasik. Menurut Royke, musik itu sebenarnya tidak ada yang jelek. Semua musik lahir dari pengolahan gagasan atau ide. 7. Paul Gutama. Paul Gutama mengawali karirnya sebagai komponis musik kontemporer ketika dirinya masih berada di Jerman untuk mendalami komposisi selama 2 tahun. Bersama kelompok Banjar Group bentukannya, Paul memainkan sejumlah komposisi berupa musik avant-garde dan musik-musik baru berlatar gamelan. 8. Jompet. Secara khusus, musik kontemporer Jompet menampakkan komposisi musik dari proses kreatifnya dan proses pencariannya dalam mengeksplorasi media komputer musik yang berkesan dan lebih mengarah pada bentuk musik elektronis. Jompet juga menambahkan beberapa perangkat software yang secara khusus dibuat untuk menciptakan bunyi yang sesuai dengan keinginannya. Misalkan, menambahkan bunyi tembakan laser seperti dalam film-film futuristis dan suara drum elektrik sebagai pengatur tempo atau ritme yang diinginkan.